Bro, gue mau bilang makasih dulu buat lo semua yang udah setia nemenin channel Uang Bicara. Semoga lo yang lagi dengerin selalu diberi kesehatan, dilapangkan hati, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sekarang gue mau ajak lo masuk ke satu obrolan yang menurut gue gila banget. Karena ini tentang rahasia kenapa banyak orang Cina bisa sukses banget di bisnis properti. Dari nol, dari titik bener-bener nggak punya apa-apa, sampai akhirnya bisa jadi raja tanah, raja kontrakan, sampai punya gedung tinggi yang bikin orang lain cuman bisa bilang, gila, ini baru kerja keras. Pertanyaannya, kok bisa ya mereka main properti sampai segila itu? Padahal awalnya sama aja. Bahkan banyak dari mereka yang dulu datang ke Indonesia bener-bener mulai dari bawah. Lu penasaran kan? Gua kasih clue dulu bro. Kunci utama orang Cina bisa naik di bisnis properti itu bukan karena mereka punya modal besar sejak awal. Bukan, justru banyak yang modalnya kecil banget, tapi punya pola pikir yang beda. Kalau orang lain ngelihat properti itu mahal, ribet, perlu modal miliaran, mereka ngelihatnya kayak peluang emas yang kalau digarap terus, pasti jadi sumber uang tanpa henti. Jadi yang mereka beli sebenarnya bukan cuma rumah atau tanah, tapi waktu dan nilai masa depan. Properti itu ibarat mesin uang yang kalau lu ngerti cara nyalainnya, mesin itu bakal muter terus buat lu bahkan pas lu tidur. Nah, gimana cara mereka memulai dari nol? Pertama, mereka selalu mulai dari kebutuhan dasar. Lu bayangin ya bro, orang butuh apa sih buat hidup? Pasti butuh tempat tinggal. Dari situ mereka mikir, kalau orang butuh tempat lo tinggal, berarti tanah dan rumah itu gak akan pernah sepi peminat. Jadi mereka mulai dari yang kecil. Ada yang dulu cuman beli satu petak tanah di pinggiran kota, bukan di tengah kota. Orang lain nganggap itu tanah nggak ada harganya, cuma kebun atau sawah biasa, tapi mereka percaya kalau kota bakal terus berkembang. Dan bener aja bro, 5 atau 10 tahun kemudian, tanah yang awalnya murahan itu bisa jadi emas karena jalan besar dibangun, mall berdiri, atau kampus baru buka di situ. Pelajaran pertama yang bisa lo ambil, mereka berani main sabar, bukan instan. Kalau orang lain pengen hasil sekarang, mereka rela nunggu, karena properti itu mainnya jangka panjang. Lo lihat deh orang Cina, kalau buka usaha tuh selalu mikir, 10 tahun ke depan gua mau ada di mana. Beda sama banyak orang yang kadang masih mikir, besok gua makan apa ya? Jadi, mental visi jauh ke depan itu yang bikin mereka berani pegang properti, walaupun harus nunggu lama. Pelajaran kedua, mereka jago manfaatin peluang kecil. Misalnya, ada satu keluarga Cina yang gua kenal, dulu mereka tinggal di ruko sempit, lantai bawah dipakai buat dagang, lantai atas buat tinggal. Dari situ mereka nggak langsung mikir mau punya gedung 10 lantai. Enggak, mereka mikir, gimana caranya ruko ini bisa jadi 2, terus bisa jadi 3, sampai akhirnya punya sederet ruko. Dari satu titik kecil, mereka kembangin pelan-pelan. Kuncinya, keuntungan dagang mereka nggak dipakai buat gaya hidup, tapi diputar lagi buat beli tanah atau bangunan. Jadi setiap kali ada kesempatan beli properti kecil, walaupun itu cuma rumah bekas atau tanah yang lokasinya belum rame, mereka sikat. Pelajaran ketiga, mereka ngerti banget soal jaringan. Bro, di dunia properti itu, jaringan tuh emas. Lo nggak bisa jalan sendirian. Orang Cina biasanya punya komunitas yang solid banget. Ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi notaris, ada yang jadi makelar, ada yang jadi investor. Mereka saling dukung. Kalau ada satu orang nemuin peluang tanah murah, langsung kabar ke temen, terus mereka bisa patungan atau bareng-bareng garap. Jadi, circle mereka tuh nggak cuma nongkrong buat hahaha, tapi buat nambah peluang. Itu yang kadang susah ditiru sama orang lain karena banyak yang nongkrong habisin duit. Mereka nongkrong nyari duit. Dan satu hal lagi yang gua rasa penting banget bro, mereka punya mindset kalau properti itu bukan cuma buat dijual, tapi buat disewain. Nah, ini yang gila. Dari dulu, mereka percaya kalau punya properti jangan gampang dilepas. Lebih baik disewain terus biar ada aliran duit tiap bulan. Lu tahu kan, kontrakan, kos-kosan, atau ruko yang disewain itu kayak sumur rejeki yang nggak pernah kering. Orang lain sibuk cari penghasilan harian, mereka bikin penghasilan pasif yang ngalir terus. Dan semakin banyak properti yang mereka pegang, semakin banyak aliran pasif yang masuk.
Itu artinya mereka bisa makin kaya tanpa harus kerja banting tulang kayak dulu. Kalau gua rangkum ya bro, rahasia awal kesuksesan orang Cina di properti itu ada di 3 hal utama. Sabar main jangka panjang, berani mulai dari kecil, dan pinter manfaatin jaringan serta peluang. Mereka nggak keburu pengen mewah, nggak buru-buru pamer. Bahkan banyak yang hidupnya sederhana banget walaupun asetnya miliaran. Semua uang mereka muter di properti biar makin lama makin gede. Kalau tadi gua udah buka rahasia gimana orang Cina bisa mulai dari nol di bisnis properti, sekarang gua mau ajak lu nyelam lebih dalam lagi. Lu tahu nggak bro, sebenarnya kekuatan mereka bukan cuma di properti, tapi di cara berpikir yang unik banget. Lu perhatiin deh, banyak orang Cina yang pas awalnya buka usaha kecil, misalnya toko kelontong, warung sembako, atau jualan di pasar. Dari keuntungan yang nggak seberapa itu, mereka bukannya langsung beli mobil atau barang mewah. Mereka tahan diri, bahkan kadang makan sederhana banget karena target mereka jelas. Kumpulin modal buat beli tanah atau rumah. Buat mereka, tanah itu ibarat harta abadi yang nggak bakal habis. Mobil bisa rusak, barang mewah bisa turun harga, tapi tanah, bro, tanah nggak bisa diciptain lagi, jumlahnya terbatas, dan makin lama makin mahal. Itu yang mereka pahami dari awal. Gua pernah ngobrol sama satu pengusaha keturunan Cina yang sekarang punya puluhan kontrakan. Dia bilang, waktu muda hidupnya susah banget, kerja dari pagi sampai malam. Tapi ada satu prinsip yang dia pegang. Jangan biarin uang nganggur di bank. Kalau ada duit lebih, harus diputer. Caranya, ya dibeliin tanah atau rumah. Walaupun itu rumah jelek di pinggiran kampung, dia tetap sikat. Dia yakin suatu saat daerah itu pasti berkembang. Dan bener aja, 10 tahun kemudian, tanah yang dulu kelihatan nggak ada harganya jadi rebutan orang. Dari situ dia bisa ngejual sebagian, lalu muterin duit lagi buat beli properti yang lebih gede. Gila nggak bro? Nah, pola ini sebenarnya bisa banget ditiru sama kita. Cuma masalahnya banyak orang yang mentalnya pengen cepet kelihatan sukses. Baru dapat duit dikit, langsung pengen gaya, beli barang mewah, nongkrong di tempat mahal. Padahal orang Cina justru ngelakuin kebalikannya. Mereka berani kelihatan sederhana dulu, bahkan kadang dianggap pelit sama orang lain, padahal sebenarnya mereka lagi bangun pondasi kekayaan. Sederhana di depan, tapi di belakang mereka lagi kumpulin aset yang nilainya terus naik. Satu lagi rahasia mereka bro, mereka punya kebiasaan keluarga yang kuat. Lu perhatiin deh, kalau orang Cina buka usaha, sering banget mereka libatin keluarga. Anak, saudara, bahkan ponakan, semua ikut kerja bareng. Nah, dari situ ada 2 hal yang mereka dapat. Pertama, biaya usaha jadi lebih hemat karena nggak perlu banyak bayar orang luar. Kedua, modal dan keuntungan bisa ditahan dalam lingkaran keluarga. Begitu juga di properti. Kalau ada satu anggota keluarga bisa beli tanah, kadang mereka patungan bareng biar bisa beli lebih gede. Nanti kalau udah berkembang, hasilnya dibagi rata atau diputer lagi buat usaha bareng. Jadi, mental gotong royong itu kuat banget. Beda sama banyak orang yang kadang malah rebutan warisan, mereka justru nambahin aset biar makin gede. Pelajaran berikutnya yang menurut gua keren banget adalah cara mereka ngehargain lokasi. Orang Cina punya mata yang tajam buat lihat peluang. Mereka bisa tahu daerah mana yang bakal berkembang bahkan sebelum orang lain sadar. Misalnya ada tanah kosong deket jalan baru atau deket pabrik yang mau dibangun, mereka cepet banget masuk ke situ. Mereka nggak nunggu sampai rame dulu, justru beli pas masih murah. Jadi saat orang lain baru sadar dan harga udah naik, mereka udah keburu pegang. Itu bro yang bikin mereka sering dapat untung gede. Tapi lu jangan kira semua langkah mereka mulus ya. Kadang mereka juga salah ambil keputusan. Ada yang beli tanah tapi lama nggak berkembang, ada yang bangun ruko tapi sepi. Bedanya mereka nggak gampang nyerah. Kalau sepi, mereka putar otak biar tetap ada pemasukan. Misalnya, bangunan yang sepi disewain murah buat gudang.
atau tanah yang nganggur dipakai buat usaha sementara. Intinya, properti mereka nggak pernah dibiarkan kosong. Karena bagi mereka, properti yang kosong itu kayak beban. Sedangkan properti yang disewain itu mesin uang. Lo perhatiin deh, banyak kontrakan atau kos-kosan yang pemiliknya orang Cina. Kenapa mereka suka main di situ? Karena kontrakan itu penghasilan rutin. Setiap bulan ada uang masuk. Kalau punya 10 pintu kontrakan aja, dengan harga sewa 1 juta sebulan, mereka udah dapat 10 juta tiap bulan. Bayangin kalau pintunya ada 50, penghasilannya 50 juta sebulan tanpa harus kerja keras tiap hari. Itu yang bikin mereka bisa tenang, karena hidupnya udah ditopang sama penghasilan pasif. Lo juga pasti sering dengar kalau orang Cina jarang banget jual properti. Mereka lebih suka nyimpen, bahkan kalau ada yang mau beli dengan harga tinggi. Alasannya simple, harga properti cenderung naik terus, jadi buat apa dijual? Mendingan disewain, dapat duit bulanan, dan harga aset tetap naik. Kalaupun mereka jual, biasanya karena udah ada properti lain yang lebih strategis buat dibeli. Jadi bukan karena butuh duit, tapi karena mereka mau muterin uang ke aset yang lebih produktif. Satu hal yang menurut gua wajib banget lo catet bro, orang Cina punya mindset bahwa setiap jengkal tanah itu bernilai. Walaupun kecil, walaupun di pinggir, mereka percaya suatu saat pasti ada orang yang butuh. Itu sebabnya mereka nggak remehkan lahan kecil. Ada yang mulai cuma dari tanah ukuran 3 kali 10 meter, terus pelan-pelan berkembang sampai punya kafling besar. Jadi intinya, mereka berani mulai dari apapun yang ada. Nggak harus nunggu kaya dulu baru beli properti, justru beli properti dulu biar bisa jadi kaya. Bro, ada satu hal yang jarang orang sadar, kenapa orang Cina bisa konsisten main di bisnis properti sampai sukses besar? Jawabannya ada di pola pikir mereka tentang resiko. Banyak orang yang mikir kalau main properti itu penuh resiko karena butuh modal gede, takut nggak kejual, takut harga turun. Tapi orang Cina punya sudut pandang beda. Mereka percaya kalau setiap resiko itu bisa dibagi dan bisa dikontrol. Misalnya, kalau modalnya nggak cukup buat beli tanah gede, mereka nggak gengsi patungan bareng keluarga atau temen. Jadi resiko ditanggung bareng. Kalau satu properti nggak jalan, properti lain masih bisa nutup. Prinsip ini yang bikin mereka nggak gampang jatuh walaupun ada kegagalan. Lo juga pasti perhatiin, orang Cina jarang banget beli properti dengan uang utuh dari kantong mereka. Mereka pinter mainin sistem keuangan. Kadang mereka ambil pinjaman bank, tapi langsung puter supaya cicilannya ditutup sama uang sewa. Jadi ibaratnya, penyewa yang bayarin cicilan mereka. Mereka nggak nunggu punya duit penuh buat beli properti, tapi manfaatin leverage atau daya ungkit dari bank. Inilah yang bikin mereka bisa nambah properti terus, karena setiap aset yang mereka punya jadi dasar buat ngambil aset baru. Yang lebih gokil lagi, mereka punya disiplin luar biasa dalam mengatur uang. Lo pasti pernah dengar cerita orang Cina yang buka toko, hidupnya kelihatan sederhana, tapi asetnya miliaran. Itu karena mereka benar-benar bisa bedain mana uang buat kebutuhan hidup, mana uang buat investasi. Kalau keuntungan usaha masuk, mereka nggak pakai semuanya buat senang-senang. Ada bagian yang langsung dialokasikan buat properti. Jadi mindset mereka jelas. Kerja keras itu buat bikin modal, tapi tujuan akhirnya adalah punya aset yang bikin hidup lebih tenang. Lo juga perlu tahu bro, orang Cina itu rajin banget belajar dari pengalaman. Mereka nggak malu buat nanya ke orang yang lebih tua atau lebih sukses. Misalnya ada satu keluarga yang baru mau mulai main kontrakan, mereka nggak sok tahu. Mereka datengin saudara atau kenalan yang udah punya kontrakan, nanya gimana cara ngatur, gimana cara hadapi penyewa, gimana hitung biaya renovasi. Dari situ mereka dapat ilmu langsung yang bisa dipraktekin. Jadi mereka nggak buang waktu buat coba-coba kebanyakan, tapi langsung jalan dengan pola yang udah terbukti. Ada satu cerita inspiratif bro, seorang pengusaha keturunan Cina di Surabaya dulunya cuman punya kios kecil di pasar.
Dari situ dia ngumpulin keuntungan buat beli tanah kecil di pinggir jalan. Waktu itu tanahnya murah banget karena belum rame. Dia tahan bertahun-tahun, bahkan sempat dicengin orang karena tanahnya dianggap nggak guna. Tapi setelah pemerintah bangun jalan besar lewat situ, tanahnya langsung naik gila-gilaan. Dari hasil itu, dia bisa beli beberapa ruko, terus bangun kos-kosan. Sekarang, bro, penghasilannya ratusan juta tiap bulan, padahal awalnya cuma dari kios kecil. Kisah kayak gini banyak banget sebenarnya, cuma kadang nggak terekspos. Kunci terakhir yang menurut gua penting banget lo inget adalah mental tahan banting. Orang Cina nggak gampang putus asa. Kalau ditolak, mereka coba lagi. Kalau rugi, mereka cari cara buat bangkit. Karena mereka percaya kalau kerja keras ditambah sabar, pasti ada hasilnya. Dan mereka juga punya nilai budaya yang kuat. Sukses itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat generasi berikutnya. Makanya mereka rajin banget ngajarin anak-anaknya tentang bisnis dan investasi sejak kecil. Anak-anak mereka udah diajarin nabung, diajarin dagang, bahkan diajarin cara lihat peluang properti. Jadi kesuksesan itu nggak berhenti di satu orang, tapi diwarisin ke anak cucu. Sekarang bro, gua mau tarik benang merah buat lo. Kalau lo mau sukses kayak mereka, lo nggak harus jadi orang Cina. Lu cuma perlu tiru pola pikir dan kebiasaan mereka. Mulai dari berani hidup sederhana dulu, sabar investasi jangka panjang, manfaatin jaringan, jaga kedisiplinan finansial, dan jangan takut mulai dari kecil. Tanah sekecil apapun, rumah semurah apapun, bisa jadi pondasi buat lu punya kerajaan properti suatu saat nanti. Jangan nunggu punya modal gede, justru modal kecil yang diputer terus bisa bikin lo gede. Dan inget bro, properti itu bukan soal cepat kaya, tapi soal sabar nunggu hasil. Lo tanam sekarang, mungkin 5 tahun lagi baru kelihatan, tapi hasilnya bisa ngubah hidup lo total. Itu yang orang Cina pahami dan itu juga yang bisa lo terapin. Jadi kalau lo dengerin narasi ini sekarang, gua doain semoga lo bisa dapat inspirasi dan punya keberanian buat mulai langkah kecil lo di dunia properti. Karena siapa tahu 15 tahun lagi lo yang gua ceritain jadi contoh sukses.